Selamat datang di video Kang Deden yang berjudul, Seni Berbicara, Rahasia di Balik Negosiasi Sukses. Kali ini kita akan membahas tentang kekuatan negosiasi dan bagaimana mengasahnya. Negosiasi adalah seni menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, kemampuan bernegosiasi bisa sangat membantu. Mari kita mulai dengan cerita inspiratif tentang Rini, seorang ibu rumah tangga yang berhasil membuka jalan untuk kesuksesan keluarganya melalui negosiasi. Rini yang dulunya hanya seorang ibu rumah tangga, kini menjadi seorang pengusaha sukses berkat kemampuan negosiasinya. Ia mulai dari menjual kue buatan sendiri, kemudian merambah ke bisnis online, dan bahkan berhasil mendapatkan pinjaman modal usaha dengan bunga yang rendah. Rini mengungkapkan bahwa kunci keberhasilannya adalah berani berbicara dan mengerti kebutuhan orang lain. Sekarang mari kita bahas beberapa langkah penting dalam meningkatkan kemampuan negosiasi. 1. Persiapan, kenali diri sendiri, tujuan Anda, dan apa yang Anda inginkan dari negosiasi. Persiapan melibatkan mengenal diri sendiri dan tujuan yang ingin dicapai melalui negosiasi. Hal ini mencakup pemahaman tentang batasan, kebutuhan, dan preferensi Anda sendiri. Persiapan juga mencakup menetapkan harapan yang realistis dan mempertimbangkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Penelitian, pelajari tentang pihak lain, kebutuhan mereka, dan batasan mereka. Penelitian adalah proses mengumpulkan informasi tentang pihak lain yang terlibat dalam negosiasi. Ini meliputi memahami kebutuhan, batasan, dan preferensi mereka. Penelitian membantu Anda menemukan titik temu dan mengidentifikasi potensi solusi yang saling menguntungkan. Penelitian juga membantu Anda memahami konteks dan latar belakang pihak lain, yang berguna dalam menjalin hubungan yang baik selama negosiasi. 3. Komunikasi, dengarkan dengan empati dan sampaikan pesan Anda dengan jelas. Komunikasi yang efektif melibatkan mendengarkan dengan empati dan menyampaikan pesan Anda dengan jelas. Mendengarkan dengan empati berarti mencoba memahami sudut pandang pihak lain dan mempertimbangkan perasaan mereka. Sementara itu, menyampaikan pesan Anda dengan jelas berarti mengungkapkan kebutuhan dan harapan Anda dengan cara yang mudah dipahami oleh pihak lain. 4. Tawar-menawar, jangan takut untuk mengungkapkan kebutuhan Anda, tetapi juga bersedia untuk memberikan kelonggaran demi mencapai kesepakatan. Tawar-menawar adalah proses mencari solusi yang saling menguntungkan untuk mencapai kesepakatan. Dalam tahap ini, penting untuk tidak takut mengungkapkan kebutuhan Anda, tetapi juga bersedia untuk memberikan kelonggaran demi mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Fleksibilitas dan kesediaan untuk berkompromi adalah kunci dalam tahap tawar-menawar. 5. Kesepakatan, pastikan semua pihak puas dan sepakat dengan hasil negosiasi. Kesepakatan adalah titik di mana semua pihak puas dan sepakat dengan hasil negosiasi. Penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dalam tahap ini, Anda mungkin perlu mengonfirmasi kembali kesepakatan yang telah dicapai, memastikan semua pihak memahami dan menyetujui persyaratan yang telah disepakati. Kemampuan negosiasi tak hanya berguna dalam bisnis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika ingin menaikkan gaji, memilih tempat liburan bersama teman, atau mengatur jadwal piket bersama rekan kerja. Kuncinya adalah menghargai perspektif orang lain dan mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak. Negosiasi sukses adalah hasil dari usaha yang gigih dan kesabaran. Tokoh-tokoh inspiratif seperti Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, dan Martin Luther King Jr. berhasil mencapai tujuan mereka melalui negosiasi yang efektif. Kita bisa belajar dari perjuangan mereka untuk menghadapi tantangan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Teknik-teknik negosiasi. Mari kita bahas beberapa teknik negosiasi yang dapat membantu Anda menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan Anda. 1. Pertanyaan terbuka, gunakan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi dari pihak lain dan memahami kebutuhan mereka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan "ya" atau "tidak" saja, sehingga mendorong pihak lain untuk berbagi informasi lebih lanjut. Pertanyaan terbuka membantu menggali informasi tentang kebutuhan, preferensi, dan batasan pihak lain.
Contoh pertanyaan terbuka dalam negosiasi meliputi, apa yang paling penting bagi Anda dalam kesepakatan ini, atau bagaimana Anda melihat solusi ideal untuk masalah ini? 2. Jeda, gunakan jeda untuk meresapi informasi yang diterima dan merumuskan strategi selanjutnya. Jeda adalah teknik yang melibatkan mengambil waktu singkat untuk merenungkan dan meresapi informasi yang diterima sebelum merespon. Jeda memberi Anda kesempatan untuk merumuskan strategi dan pemikiran yang lebih baik sebelum melanjutkan negosiasi. Contoh penggunaan jeda dalam negosiasi, ketika pihak lain menyampaikan tuntutan yang tinggi, Anda bisa mengambil jeda sejenak sebelum merespon untuk mengevaluasi tawaran tersebut dan merumuskan strategi penawaran balik. 3. Penegasan positif, apresiasi pihak lain dengan mengakui usaha dan keberhasilan mereka. Penegasan positif adalah mengakui dan menghargai usaha, pencapaian, atau keberhasilan pihak lain. Ini membantu menciptakan suasana yang lebih positif dalam negosiasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak lain. Contoh penegasan positif dalam negosiasi, saya menghargai kerja keras Anda dalam mencapai target penjualan, dan saya yakin kita bisa menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. 4. Pendekatan win-win, fokus pada solusi yang saling menguntungkan untuk membangun hubungan jangka panjang. Pendekatan win-win adalah fokus pada mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam negosiasi. Pendekatan ini mendorong kerjasama dan membangun hubungan jangka panjang yang lebih baik. Contoh pendekatan win-win dalam negosiasi gaji, karyawan mungkin menawarkan untuk mengambil tanggung jawab tambahan atau bekerja lebih fleksibel sebagai imbalan untuk kenaikan gaji, sehingga perusahaan juga mendapatkan keuntungan dari peningkatan produktivitas. 5. Strategi BATNA. Best alternative to a negotiated agreement. Tentukan alternatif terbaik jika negosiasi gagal, sehingga Anda memiliki posisi tawar yang kuat. BATNA adalah alternatif terbaik yang Anda miliki jika negosiasi gagal dan kesepakatan tidak dapat dicapai. Mengetahui BATNA Anda akan memberi Anda kekuatan tawar yang lebih baik dalam negosiasi, karena Anda tahu batas terendah yang dapat Anda terima. Contoh BATNA dalam negosiasi pembelian mobil, jika Anda tidak dapat menyetujui harga yang wajar dengan penjual, BATNA Anda mungkin mencari mobil yang sama di dealer lain atau mempertimbangkan model yang berbeda dengan harga yang lebih sesuai dengan anggaran Anda. Kesalahan umum dalam negosiasi. Selama proses negosiasi, penting juga untuk menghindari beberapa kesalahan umum, seperti 1. Terlalu terburu-buru. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kesepakatan yang kurang menguntungkan. Membuat keputusan tergesa-gesa dalam negosiasi dapat menyebabkan Anda melewatkan detail penting atau membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan. Sebagai contoh, Anda mungkin terburu-buru menyetujui harga sewa yang tinggi karena khawatir kehilangan kesempatan untuk menyewa properti tersebut, padahal jika Anda meluangkan waktu untuk menegosiasikan, Anda mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih baik atau syarat sewa yang lebih menguntungkan. 2. Tidak cukup fleksibel. Bersikaplah fleksibel dan terbuka untuk mencari solusi alternatif yang bisa memuaskan semua pihak. Fleksibilitas dalam negosiasi berarti bersedia untuk mengubah pendekatan Anda, mencari solusi alternatif, atau mengkompromikan beberapa tuntutan demi mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Contohnya, dalam negosiasi antara perusahaan dan karyawan mengenai kenaikan gaji, perusahaan mungkin bersedia untuk menawarkan paket bonus atau tunjangan lainnya jika kenaikan gaji tidak memungkinkan, sehingga karyawan tetap merasa dihargai. 3. Tidak mendengarkan. Dengarkan dengan seksama dan empati untuk memahami kebutuhan dan batasan pihak lain. Tidak mendengarkan dengan seksama dan empati pada pihak lain bisa menyebabkan kesalahpahaman dan mengakibatkan kesepakatan yang tidak optimal. Jika Anda terlalu sibuk mencoba membuktikan argumen Anda dalam negosiasi tanpa mendengarkan alasan pihak lain menolak tawaran Anda mungkin melewatkan peluang untuk menawarkan solusi yang lebih baik, atau menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan. 4. Terlalu fokus pada diri sendiri. Ingatlah bahwa tujuan negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, bukan hanya memenangkan argumen.
Fokus terlalu banyak pada kepentingan sendiri dan tidak mempertimbangkan kebutuhan dan batasan pihak lain dapat mengakibatkan kesepakatan yang tidak seimbang atau bahkan gagal mencapai kesepakatan sama sekali. Contoh konkret. Seorang penjual yang terlalu fokus pada keuntungan pribadi dan tidak mempertimbangkan kemampuan pembeli untuk membayar harga yang diminta, mungkin akan kehilangan peluang untuk menjual produknya atau merusak reputasi bisnisnya karena dianggap tidak adil atau tidak kooperatif. Kini, Anda telah memahami pentingnya kemampuan negosiasi dan cara mengasahnya. Ingatlah bahwa negosiasi adalah seni yang membutuhkan latihan, kesabaran, dan empati. Semakin Anda menguasai seni ini, semakin besar kesempatan Anda untuk meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Selamat mencoba dan semoga sukses dalam berbagai negosiasi di kehidupan Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.